Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang waktu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan semakin banyak kepada kita tambahan ilmu, dan yang kedua rizki pemahaman, sehingga kita semakin mengerti mengapa kita ini hidup di muka bumi, akan kemana kita hidup ini, dan apa yang harus kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang waktu iman rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana yang sudah diamanatkan, itu terkait dengan salah satu tugas manusia yang diberikan Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifah. Tadi disebutkan oleh pembicara yang pertama, ini ja'ilung fil ardi khalifah. Jadi Allah ini telah menjadikan Adam sebagai nenek moyang kita sebagai khalifah. Ini adalah tugas yang kedua. Tugas pertamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada dua tugas manusia itu. Pertama untuk beribadah sebagai hamba Allah yang Allah menciptakannya, itu Adz-Dzariyat 56. Kemudian yang kedua yang tadi itu menjadi khalifah. Nah, salah satu tugas khalifah ini adalah menjaga alam semesta sehingga bisa sustainable, berkelanjutan. Nah, salah satu tugas kita sebagai khalifah ini adalah bagaimana kita menjaga seluruh alam semesta, wabil khusus planet bumi ini, sehingga bisa ditasarufkan untuk kepentingan kita bersama. Maka kemudian Allah memberikan kepada kita hak dan milik. Cuman hak dan miliknya itu bersifat muqayyad. Jadi kalau Allah memberikan rizki kepada kita rumah, dan rumah itu ada SHM-nya. Apa SHM itu? Sertifikat hak milik. Kan ada kata-kata milik di sana, maka milik itu sifatnya adalah muqayyad. Apa muqayyad itu? Muqayyad itu lawannya mutlak. Karena pada dasarnya mobil itu milik Allah, cuman dititipkan kepada kita. Nah, tema yang akan kita bahas itu terkait dengan apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta. Jadi tema besarnya adalah tentang harta ini. Terus bagaimana cara kita mentasarufkannya, menggunakannya. Judul yang diberikannya itu agak keren ini. Berinvestasi, menemukan kekayaan, memanen berkah. Ini judulnya luar biasa ini. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kalau kita mendengar kata investasi,
maka yang akan muncul di pikiran kita adalah sesuatu yang bersifat materi. Karena memang investasi itu adalah kata yang menggambarkan proses usaha sebenarnya itu. Investasi adalah penanaman modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan. Jadi kalau kita menanam pisang hari ini, itu bagian dari investasi. Karena kita harus beli bibitnya, harus menyirami, harus memupuk. Tetapi setahun, 2 tahun kemudian, pisangnya akan bisa kita panen. Nah, ada cuan di sana itu. Nah, cuan istilahnya itu. Nah, cuannya itu nanti gitu. Kita menanam padi 3-4 bulan panen itu. Menanam padi itu kan perlu bibit, perlu orang yang menanam, perlu ada yang membersihkan, menyiangi dan kemudian bisa panen. Nah, menyimpan sebagian apa yang kita miliki untuk kemudian nanti diambil hasilnya di masa yang akan datang, itu pada dasarnya adalah investasi. Nah cuma investasi itu bukan hanya sekedar itu. Karena sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang nanti itu akan lebih baik daripada yang sekarang. Jadi mengapa kita berinvestasi? Karena nilai yang di masa akan datang boleh jadi lebih baik. Dan semakin tinggi nilainya, mungkin masa tunggunya semakin lama. Nah, tugas kita yang 2 tadi itu menjadikan kita berinvestasi dengan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan sebagai khalifah, yang tugasnya berakhir nanti sampai kita meninggal dunia. Yang paling penting adalah kita juga berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Karena salah satu hal yang penting bagi orang yang beriman adalah memastikan dan harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah kita meninggal dunia itu tidak selesai urusan. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Termasuk harta yang kita miliki ini. Harta yang dititipkan Allah kepada kita ini. Maka sesungguhnya investasi kita itu ada 2. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama investasi duniawi dan investasi ukhrawi. Investasi kita sebagai khalifah di muka bumi yang harus mentasarufkan apa yang dititipkan Allah sebaik mungkin supaya menghasilkan hasil yang terbaik. Tetapi juga jangan lupa dengan investasi ukhrawi. Yang itu adalah merupakan bekal kita di kehidupan abadi nanti. Maka doa kita, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hasanahnya itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Apa hasanah itu? Hasanah itu pada dasarnya adalah, kalau di dunia kata Ibnu Katsir adalah kecukupan harta dan afiah badan. Sehat badannya. Kalau di akhirat ampunan Allah dan jannatun naim. Dan yang kemudian dipisahkan itu. Kita memohon kepada Allah untuk terhindar dari hembusan api neraka. Dan neraka itu ada neraka dunia, neraka akhirat. Neraka dunia itu terjadi ketika kita salah merespon apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita salah merespon, maka yang ada adalah hembusan yuwaswisu fi sudurin nas yang dilakukan oleh
iblis dan keturunannya yang sifatnya adalah syaitonia. Memang iblis bercita-cita mengajak manusia supaya masuk neraka, supaya iblis ada temannya. Maka kemudian kita diberi Allah Subhanahu wa taala al-quwwah, potensi supaya kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak kita ikuti. Termasuk juga dalam pengelolaan harta ini. Banyak kasusnya ketika ekonominya masih pas-pasan, siga runtut raut, sauyunan, sakinah, semuanya saling membantu. Ketika mulai angket-angket, bumina kadada ngalegaan, anu tadina sapeda janten motor, anu janterina motor janten mobil, anu tadina mobilna carry janten Alphard. Sudah mulai ada suasana yang menjauhkan diri kita dari kesadaran untuk beribadah. Yang lebih-lebih lagi, kemudian kalau semakin banyak, dan kalau tidak disertai dengan ilmu dan ketakwaan, kemudian kalau nanti misalnya bapaknya meninggal dunia, dibagikan warisnya, harta yang ditinggalkan itu alih-alih menjadi maslahat, tapi menjadi sumber konflik al-adawah. Bahkan sampai ke pengadilan, perebut harta. Nah ini karena apa? Karena cara pandangnya terhadap harta salah. Kondisi konflik itu sesungguhnya adalah bagian dari hembusan neraka sesungguhnya. Mengapa? Karena cara salah dalam merespon realitasnya. Dan itu juga bukan dalam kondisi yang seperti itu. Karena Allah menguji kita dalam keadaan khair wa syarr. Walanablukum bisari wal khair. Allah akan menguji kita dengan khair dan syarr. Kalau yang khair itu adalah anugerah, kalau yang syarr itu adalah musibah. Dua-duanya adalah ujian. Punya harta ujian, tidak punya harta juga ujian. Banyak orang yang kalau ketidakadaannya sabar, tapi keadaannya itu menyebabkan dia lupa diri. Maka kita lihat satu persatu. Hadirin ibu-ibu bapak yang khatiman rahimakumullah. Pertama mari kita lihat posisi harta itu. Harta itu bagi kita sebagai umat yang beriman itu setidak-tidaknya ada 3. Pertama, harta itu sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan sekaligus juga cobian. Jadi yang pertama itu sebagai amanah. Di surat An-Nisa ayat 126, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Lamnya lam lil milki. Kepunyaan Allah lah ma. Ini isi mausul yang menunjukkan semuanya. Ini. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita, dan Allah tahu betul detail dari apa yang ada di langit dan ada di bumi. Hatta ketika gelap, kemudian ada daun yang turun ya, kemudian Allah tahu itu, karena itu berada dalam pantauan Allah. Itu yang disebut dengan muhit. Segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa tadi milik. Semua yang Allah titipkan kepada kita itu milik kita, tapi sifatnya muqayyad.
titipan yang bersifat muqayyad, yang terbatas, tidak mutlak. Karena itu dalam penggunaannya juga harus disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh yang punya itu. Yang punyanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat Az-Zariyat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang lain. Mengapa? Karena harta yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita, pada dasarnya adalah amanah dan sebagiannya adalah milik orang lain. Kalau kita punya emas, emasnya jadi modal untuk berbisnis, maka 2,5% dari emas itu milik orang lain. Kalau kita melakukan kegiatan pertanian, pare misalnya, maka 5% dari padi yang kita panen itu adalah milik orang lain. Kalau padinya itu diairi dengan air hujan, tidak perlu biaya untuk mengairinya, jadi 10%. Dan Allah telah menetapkan sebagian harta itu adalah milik orang lain. Yang siapa orang lain itu nanti ada di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu yang disebut dengan as-sa'il wal mahrum. Jadi ada orang yang minta, kalau percikan iman itu ada yang meminta, biasanya suka mengajukan proposal untuk kegiatan, itu mudah itu. Yang susah itu al-mahrum, orang yang butuh tapi tidak meminta. Nah ini tugas amilin ini tuh, mencari orang yang butuh tapi tidak meminta. Dan tugas kita juga, kalau ada tetangga komplek misalnya itu, yang boleh jadi kelihatan rumahnya itu besar itu. Tapi karena ada musibah boleh jadi mengalami usaha yang tidak sedang baik-baik saja. Malah boleh jadi dia tidak punya uang untuk beli beras itu. Karena itu harus diperhatikan. Kalau ada tetangga kita beli ke warung, biasanya beras satu karung. Satu ini yang 25 kilo itu, satu karung gitu. Tiba-tiba belinya itu pagi-pagi beli setengah kilo, sore setengah kilo, hati-hati itu. Dia termasuk al-mahrum, ada sesuatunya. Ibu-ibu sok merhatikan tuh gitu. Di tukang sayur anu biasa meser daging. Tiba-tiba misalnya kangkung hungkul. Itu tetangganya harus melihat warning itu. Itu al-mahrum itu. Ada apa? Biasa meser daging kayak meser kangkung hungkul. Harus mulai menjadi perhatian kita. As-sa'il wal mahrum. Kalau orang yang meminta, kitanya enak. Peryogi sabaraha, mun aya. Mun al-mahrum, karena orang seperti ini, dia akan menerima kalau tertutup. Biasanya kalau diumumkan mereka nggak mau karena marwahnya, harga dirinya, khawatir dia akan disebut miskin. Iya, pada suatu titik dia sedang mengalami decline, penurunan gitu. Tapi dia tidak mau disebut miskin. Ada orang yang sebenarnya butuh, ada mekanismenya, tapi kedah gaduh surat keterangan tidak mampu. Tapi gengsi, aya nu kitu. Al-mahrum tanu kitu teh. Tugas kita untuk memperhatikannya. Tetangga sekitarnya, terutama lembaga zakat itu.
Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 8. Oh ini jelas harta itu adalah amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Salah satu amanah itu adalah harta yang harus kita jaga. Nah maka kemudian harta adalah amanah. Ini harus dijaga. Kemudian di surat An-Nur ayat 33. Ini potongan ayatnya saja nih. Wa atahum min malil illadzi atakum. Jadi berikanlah kepada mereka harta-harta Allah tuh. Kalimatnya juga harta-harta Allah. Nah kita hanya titipan saja. Alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau semuanya disimpan, tidak diserahkan, kita akan mendapatkan ancaman nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu ayat di surat Taubah itu digambarkan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan amanahnya itu nanti akan, kalau dalam terjemahnya itu akan disetrika gitu. Bayangkan setrikanya seageng kumaha itu nanti di neraka itu. Jadi intinya jangan pernah menahan hak orang lain. Tapi masalahnya seringkali kita tidak tahu atuh nu mana nu bagian orang lain teh. Nah itulah yang harus kita lakukan untuk mencari tahu mana dari harta kita yang kita usahakan adalah milik orang lain melalui kajian tentang zakat. Mudah-mudahan nanti ada temanya tersendiri. Kemudian yang kedua, harta itu adalah sebagai ujian. Di surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun adzim. Ketahuilah bahwasannya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Ini fitnah ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah itu sebuah kata yang mustarok kalau dalam istilah tafsir itu. Maknanya banyak. Di Bukhari itu ada Kitabul Fitnah, Kitabul Fitan judulnya itu. Isinya adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa besar pada zaman Rasulullah dan setelahnya. Terutama tentang peperangan dan kejadian di akhir zaman nanti itu. Itu judulnya Kitabul Fitan. Nah kalau di sini fitnahnya maknanya adalah al-ibtila, ujian. Jadi harta itu adalah fitnah, adalah ujian. Orang yang bisa menggunakan harta sesuai dengan peruntukannya, berarti dia telah sukses menjaga amanahnya. Maka Allah menegaskan wa annallaha indahu ajrun adim. Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Di surat Al-Adiyat, surat yang biasa kita baca ketika sholat, ini ayat termasuk surat Juz Amma ini, ayat 6-8. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih. Iya, ciri manusia itu. Selain halu'a, suka berkeluh kesah itu. Satu lagi ciri manusia itu al-kanud, tidak berterima kasih. Terus dipasihan ku Allah berbagai macam rizki, tapi kemudian tidak bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi sesungguhnya manusia tuh sadar dia itu telah melakukan tindakan tidak bersyukur.
Dan secara logika kalau orang diberi, kudunya kan berterima kasih. Ini diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, diberi napas, diberi udara yang segar, diberi kesempatan, diberi waktu luang, tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Baru kemudian ketika Allah cabut nikmatnya, baru terasa itu. Ketika sakit gigi saja, baru terasa nikmatnya punya gigi sehat. Tidak bisa mengunyah. Yang harus 33 kali menjadi 2-3 kali langsung telak gitu kan. Baru seperti itu. Jadi manusia itu dia menyaksikan sendiri apa yang dia lakukan dan dia tahu. Tapi dia kemudian tidak mau tahu kenapa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena kecintaannya yang sangat kepada harta. Disangkanya harta itu miliknya. Dan dia akan dikuasai selama-lamanya. Makanya dia menjadi ujian. Menjadi batu ujian. Bisa nggak manusia memanfaatkan titipan Allah dalam bentuk harta itu dengan baik. Kemudian ada sebuah riwayat an Ka'ab bin Iyad qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Hadisnya dari diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya tidak sampai sahih, kategorinya hasan sahih. Karena ada seorang rawi bernama Muawiyah bin Shalih. Tapi kita bisa mengambil intisarinya, apa itu? Bahwa semua umat itu ada ujiannya. Dan Rasulullah mengatakan ujian umatku itu adalah harta. Ini nih. Rasulullah menunjukkan lebih detail terkait dengan ujian harta itu. Jadi saya terjemahkan saja, ini hadisnya agak panjang. Jadi suatu saat ada utusan Rasulullah SAW, namanya Ubaidah bin Jarrah, pulang dari Bahrain, datang ke Madinah, membawa jizyah, uang tebusan dari orang-orang yang belum masuk Islam, dan jumlahnya agak banyak sekali itu. Karena tahu ada uang banyak, para sahabat kemudian merapat. Nah itu, orang-orang Ansor tahu nih, ada uang yang dibawa oleh Ubaidah bin Jarrah. Maka kemudian mereka berkumpul sholat subuh dengan Rasulullah SAW. Wah, mudah-mudahannya kebagian kakek ceretan, kira-kira begitu gitu. Patabas sama Rasulullah gumujeng, tuh kapenak senaya. Anu resep kanu harta mah patabas sama Rasulullah SAW. Hina ro'ahum, ketika melihat, iya, nu resep kanu jejah anu harta atau gini gitu. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kalian sholat subuh berjamaah ini? Kalian mendengar Abu Ubaidah bawa jizah ya? Jawabannya iya ya Rasulullah, katanya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, absyiru wa amilu ma yasurrukum. Dengarkan katanya itu. Wallahi mal faqru ahsya alaikum. Walakini ahsa'an tubsatud dunya alaikum. Kama busitot ala mangkana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuh likakum kama akhlak tahum. Ini hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Rasulullah kemudian menegaskan. Jadi Rasulullah tersenyum tapi Rasulullah mengingatkan. Demi Allah. Aku tidak khawatir kalian diuji dengan kepakiran, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat Ansornya itu. Tetapi aku khawatir kalian justru mendapatkan kelimpahan dunia, kelimpahan harta. Sebagaimana Allah memberikan kelimpahan harta kepada umat sebelum kalian.
Karena apa? Karena kalau sudah banyak harta nanti akan diperebutkan. Dan kalian juga akan melakukan hal yang sama. Dan boleh jadi kalian akan saling membunuh. Sebagaimana dulu umat-umat yang dulu saling membunuh gara-gara harta. Itulah yang kemudian dipahami sebagai ujian. Jadi kalau orang berhasil menaklukkan harta sebagai wasilah saja, bukan sebagai tujuan. Nah, ini yang Rasulullah inginkan. Jadi harta itu hanya wasilah, bukan tujuan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, harta itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita berupa titipan harus dipertanggungjawabkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa qul qawlan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajru indallah wa khairu wa adamu ajra. Allah mengatakan, berfirman, dirikanlah sholat, berikanlah zakat, dan berikanlah bantuan berupa qardul hasan, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, niscaya akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah mempertegas status harta sebagai hal yang akan dimintai pertanggungjawabannya. La tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir ini, nanti akan orang ketika yaumul hisab tidak akan bergerak sampai ditanya 4 hal. Umurnya, dipakai apa saja, jasadnya digunakan untuk apa saja, ilmunya diamalkan untuk apa saja, hartanya dari mana mendapatkannya, dan bagaimana menggunakannya. Dan riwayat yang lain, nikmal malu as-solih lirajulis solih. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang ada di pegangan, di genggaman seseorang yang solih. Jadi harta yang kita kuasai, yang kita miliki, yang ada SHM-nya, yang ada BPKB, kan BPKB teh bukti kepemilikan kendaraan bermotor, memang gak ada kata-kata milik, tapi milik itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita punya mobil, dipakai apa saja mobil tersebut. Kalau kita punya rumah, sok aya pangaosan tara di bumina. Gitu. Kalau kita punya sendal, sok diacana ka masjid gak sendalna, kan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan yang benar? Nah, ini nih, ada ayat Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa mimminhu tunfikun walastum ya'khidhi la antugmidu fi. Jadi hadirin rahimakumullah, kata untuk menggambarkan penggunaan harta itu adalah infak. Nah, infak itu lagi-lagi adalah sebuah kata yang mustarok, yang ambigu, satu kata tapi banyak maknanya itu. Kalau kita menyebut infak biasanya ngenceleng. Kalau menyebut nafkah biasanya resiko kalau di rumah kan misalnya itu. Padahal kata itu adalah kata yang bersumber mustaknya dari huruf yang sama, nun, fa, dan qaf itu. Tapi kemudian maknanya berbeda kalau digunakan pada kalimat yang lain. Di surah At-Tolak misalnya itu, kata infak digunakan untuk membiayai keluarga. Wa in kunna ulatu hamlin fangfiku alaihinna.
Jadi berikanlah nafkah kepada istri yang kalau dalam konteks ini adalah diceraikan gitu. Jadi orang yang dicerai itu selama masa iddah dan boleh rujuk tetap harus diberikan infak. Jadi infak itu memang maknanya banyak. Nah karena itu, nah ini nih saya membuat gambar, ini sayang tidak ada ininya ya. Yang pertama begini, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, jadi harta itu harus ditasarufkan dari mana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya itu dengan jelas. Dari mana mendapatkannya tentu dengan cara yang halal gitu. Kasabnya kasab yang halal. Yang kedua, mengeluarkannya. Nah mengeluarkannya juga harus dengan cara yang benar. Yaitu konsepnya adalah konsep nafkah. Nah nafkah ini ada dua jenis. Ada nafkah ma'allah dalam bentuk ibadah. Kita sebut sebagai investasi akhirat tadi itu. Yang kedua nafkah ma'agoirillah, ma'annas. Dan semua makhluk-makhluk Allah. Ini disebut dengan nafkah muamalah. Nah, nafkah ibadah atau investasi akhirat itu ada yang wajib, namanya zakat. Jadi zakat itu adalah infak atau nafkah atau sedekah yang sifatnya wajib. Itu adalah batas minimum kalau kita mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi 2,5% itu adalah batas minimum. Itu wajib, tidak boleh kurang. Atau nazar. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bernazar, itu wajib itu dilaksanakan. Kalau anak saya diterima di Bank Indonesia, maka saya akan infak kepercikan iman 1 juta. Itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, kena kafarat itu. Nah itu harus dilaksanakan itu. Jadi sesuatu yang wajib. Itu jadi hal yang harus dilakukan. Ada lagi yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu adalah di luar itu. Infak yang di luar yang zakat tadi itu. Dan ini kemudian biasanya infak ini digunakan untuk bentuk nafkah yang tidak wajib di luar zakat tadi itu. Atau wakaf. Nah, wakaf juga adalah bagian yang tidak wajib. Tetapi ingat di Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum termasuk orang itu belum disebut orang baik kalau belum mengeluarkan apa yang dicintainya. Ibu punya harta yang dicintai apa? Dikeluarkan enggak? Dikasih ke orang enggak? Berat. Jadi ulah yang disebut menibager kalau belum memberikan apa yang dicintainya. Nah itu ada bang dicintain teh. Mangga eta masing-masing. Tapi kalau kita masih menahan sesuatu yang kita cintai, dan para sahabat telah memberikan contoh. Umar bin Khattab punya tanah di Khaybar, itu tanah bagus, subur, airnya bagus, tapi kemudian udah rumahakeun ieu. Umar hanya mewakafkan tanah tersebut. Kata Rasulullah, tidak perlu dikasih semua, gunakanlah model wakaf. Habbas ta'aslaha wa tasoddaq samrotaha. Lamun henteu dipastikan ka batur oge, tahan jangan dijual ke orang, kemudian bagi hasilkan, hasilnya disodakohkan. Nah, itulah konsep wakaf yang sekarang dikembangkan. Tahan pokoknya, dan kemudian watasodak samrotaha, hasilnya yang kemudian menjadi mauquf alaih, yang diserahkan menjadi kebaikan untuk kita. Yang itu disebut dengan sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu akan terus mengalir walaupun inqata'a amaluh, walaupun kita sudah mata. Walaupun kita sudah meninggalkan alam semesta ini.
tos gaduh wakaf naon urang teh. Apa yang bisa menyebabkan kita memiliki jariah? Ilmu gaduh ilmu, harta aya harta, anak anu soleh anu mendoakan kita tos aya. Dicek cobi putrana sok doakeun orang teu. 3 hal itu. Kita bisa berwakaf dengan sedekah jariah, atau kita punya ilmu yang kemudian diamalkan dan amalnya itu kemudian berdampak ya kepada orang yang mengamalkannya dan kepada kita juga yang memberitahukannya, dan anak soleh yang mendoakan. Itulah sesuatu yang akan terus memiliki nilai walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian ada yang nafkah yang muamalah. Nah ini nih, nafkah untuk diri kita sendiri itu nafkah juga. Makan, minum, pakaian, itu adalah nafkah juga. Kita gajinya puluhan juta, tapi acukna barolong, itu berarti bermasalah, syukuran itu. Urang mah gajihna mung 1 juta, acukna hayong anu marer, anu branded, itu salah itu. Kemudian kepada keluarga, nafkah juga ini. Ya nafkah yang sewajarnya. Nukumaha sewajarnya disesuaikan. Lamun harga-harga naik, oyahna bapak-bapak dinaikkan tah. Jatahna teh tuh, ibu-ibu keprok tah gitu kan. Karena yang wajar gitu. Yo mah pendapatanna angger tapi pengeluaranna terasa naik. Nah ini kemudian akan terjadi masalah ini. Minus terus ini. Terjadi defisit anggaran. Di mana tuh nutupna defisit anggaran teh? Nganyuk. Yang ketiga, ini yang disebut dengan investasi atau pengembangan ini. Kita berbisnis, apapun. Mau yang aset tidak bergerak, aset bergerak, apapun yang kita miliki kemudian kita kembangkan, itu disebut dengan istismar atau investasi. Tetapi tentunya investasi kita tuh bukan hanya sekedar yang terkait dengan dunia saja. Karena tadi harus ada keseimbangan antara investasi ma'allah dalam bentuk ibadah dengan investasi ma'annas gitu. Investasi besar untuk kepentingan kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Karena tugas kita bukan hanya sebagai khalifah, tapi jangan lupa juga tugas kita sebagai abid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta yang kita miliki itu harus diinvestasikan dengan investasi duniawi dan investasi ukhrawi. Kepada siapa investasi ukhrawi itu diberikan? Kepada orang-orang yang membutuhkan, lis-sa'ili wal mahrum. Nah, dalam konteks ini Percikan Iman sudah memiliki lembaga yang disusun secara profesional. Amilnya itu sudah tersertifikasi. Karena itu kalau Percikan Iman ini menyelenggarakan kegiatan, itu bagian dari upaya untuk mengembangkan laikailatakuna dulatan bainal agdiya. Dan kemudian untuk yang zakat alus hud min awalihim. Jadi kalau nanti ada amil dari Percikan Iman yang WA mengingatkan waktunya zakat, waktunya infak, itu bagian dari upaya supaya kita tidak lupa ada sebagian dari harta kita yang harus menjadi milik orang lain. Maka penggunaannya juga harus diserahkan kepada orang yang akuntabel. Sehingga nanti bisa diukur zakat kita, infak kita, sedekah kita itu digunakan untuk apa. Jelek jadi masjid peradaban ieu. Jelek jadi masjid peradaban anu di anu di Jatinangor, di Acan Janten. Ayo kita bersama-sama mewujudkan itu. Itu adalah bagian dari investasi. Karena investasi itu pada dasarnya baik di dunia atau di akhirat ya, itu sesungguhnya nanti akan menjadikan harta kita bertumbuh.
Hadirin rahimakumullah, zakat itu maknanya dua. Tazkiyah itu maknanya dua. Pertama tazkiyatun nafsi, artinya membersihkan, tathir artinya itu. Jadi zakat itu bisa menjadi pensuci harta kita. Tapi yang kedua ingat, zakat juga maknanya tanmiyah. Apa artinya tanmiyah itu? Mengembangkan nilainya. Jadi jangan kira setiap rupiah yang kita sedekahkan itu tidak akan memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sisi Allah, tapi akan bernilai, berdampak. 1 rupiah kita kumpulkan, ketika kemudian dihimpun menjadi sebuah himpunan yang besar, boleh jadi jumlahnya menjadi jutaan, ratusan juta atau miliaran. Inilah yang akan menjadi dampak yang besar. Itulah mengapa infak kita, zakat kita harus diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kekuatan yang akan menghasilkan perubahan. Bukan hanya perubahan untuk 1 orang, 2 orang, tapi perubahan peradaban. Abad ini adalah abad umat Islam. Karena modelnya 7 abadan. Insya Allah abad 15 harusnya adalah milik kita. Mudah-mudahan kita akan meraih kecemerlangan melalui infak sedekah yang kita kumpulkan. Sementara cukup sampai sekian, aku lu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Break dulu sebentar. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Ada sebuah riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a 'abdun illa rafa'ahullah." Rasulullah bersabda, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Mana qasat shadaqatun min malin. Mengapa tidak berkurang? Walaupun secara jumlah berkurang. Kita punya uang 1 juta, 100.000-nya kemudian masuk kenceleng. Itu kan berarti sisanya tinggal 900.000. Secara jumlah berkurang. Tetapi kimahnya, nilainya, itu yang kemudian tidak akan pernah berkurang. Dan boleh jadi malah bertambah. Karena yang 100.000 itu, itulah yang akan menjadi istismar kita, investasi kita. Yang akan dimanfaatkan untuk kebaikan kita. Dan itulah yang boleh jadi akan menjadi jariah kita. Jariah itu tidak hanya berhenti mengalir sampai selama kita di dunia, tapi akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi tidak berkurang, malah terus bertambah. Itulah mengapa tadi di akhir bagian yang pertama saya mengatakan bahwa tazkiyah yang itu adalah kata kunci dari zakat itu maknanya 2, bukan hanya tathir, bukan hanya mensucikan harta dari kotoran-kotoran, dari amanah yang harusnya disampaikan kepada orang, tetapi tanmiyah, tapi menumbuhkan. Nah, menumbuhkannya itu di sisi Allah akan berlipat ganda. Bisa 7 kali lipat, 700 kali lipat, bisa lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Nah, inilah yang kemudian menjadi, kan kemudian nilainya menjadi bertambah nilainya. Seringkali kan begini, kita ke restoran, makan berdua di restoran 500.000, kenyangnya sama. Wareg-waregnya, cuman kalau di restoran ada appetizer,
Nah, ada main course, apalagi penutup teh, dessert. Tapi yang kenyangnya cuma 2 orang. Tapi ketika 500.000 itu dikasih kepada santri, ngaliwet. 500.000 itu jadi 50 orang. Meser bebeas, tempe, meser tahu, meser asin, meser kerupuk, 50 orang, 500.000 mungkin lebih gitu. Yang kenyangnya banyak, nilainya sama, jumlahnya sama, nilainya berbeda. Yang dikenyangkannya sama. Gitu. Jadi terkadang sesuatu itu akan dilihat berbeda dengan kacamata berbeda. Maka sesuatu itu ada nilai intrinsiknya, ada nilai ekstrinsiknya. Gitu. Nilai yang seperti begini, uang dinar itu, tapi dinar zaman Rasulullah itu sama dengan 4,2 gram emas yang 22 gram. 22 karat ya, 22 karat ya. 22 karat. Jadi kurang lebih nilainya itu, ya kalau dihitung sekarang emasnya 2 juta, berarti 4 kali 2 sudah 8 juta 1 dinar itu. Biasanya dengan dinar itu bisa beli domba zaman Rasulullah. Kalau 1 dirham itu 3 gram perak murni. Zaman Rasulullah 3 gram itu bisa beli 1 ekor dujajah. Ayam. Ayeuna ayam sabaraha? 1 dirham kenging teu? 30.000. 1 dirham lebih ya sekarang. Nah, dulu dirham itu walaupun tidak ada dirhamnya, peraknya itu memiliki nilai intrinsik, nilainya, kimahnya itu. Nah, kalau uang sekarang 30.000 kertas. Mun kertas di kilo sabaraha ya. Jadi tidak punya nilai intrinsiknya. Uang yang kita pegang itu hanya bernilai karena pengakuan utang dari yang menandatangani kertas itu. Makanya uang itu harus ada yang menandatanganinya. Siapa yang menandatangan uang di kertas itu? Sok ningali, sok ayat tanda tangan saha eta teh? Tanda tangan gubernur Bank Sentral atau di Indonesia Bank Sentral Indonesia. Eta teh pernyataan BI. Pernyataan utang sebenarnya. Jadi uang yang kita punya itu adalah utang pemerintah kepada kita. Jadi kimah itu. Nah kimah itu tergantung bagaimana kita menilainya. Kimah itu akan semakin bernilai kalau punya hubungan emosional. Cincin kawin anu sok aya namian geuning. Aya hurupan atau aya simbol gitu. Itu mungkin 5 gram. Tapi ku ibu-ibu bapak-bapak pada diical mah. Mun teu peryogi teuing mah. Tetapi itu bakal di ujung di mun peryogi oge. Mengapa? Karena itu punya kimah, punya nilai. Nya harga nama, eta teh 5 gram. Lamun ayeuna berarti 2 kali 5 10 jutaan nomornya. Itu namanya samannya, yang samannya itu harganya yang 10 juta. Tapi kimahnya, wah susah itu. Kalau bapak ibu-ibu jadi orang terkenal, jadi presidennya tahun 1900 itu, kemudian sekarang masih ada. Wah ini cincin menikah ini, dulu yang pernah jadi orang terkenal. Mungkin nilainya menjadi miliaran karena kimahnya itu bukan dinilai dari harganya. Tetapi peristiwa yang melekat pada benda itu. Sok ayeuna kaos Ronaldo.
Aslina sabaraha 1,5 juta. Tapi lamun dianggapna ku Ronaldo bau kesang keneh. Sabaraha apa ngaosna tah? Wah, langkung awis eta. Komo mun artis Hollywood, artis Indonesia oke. Kenapa? Karena ada saman, ada kimah. Nah, ini yang kemudian menggambarkan ketika kita memberikan sodako, mungkin harganya samannya itu secara angka matematika berkurang. Tapi kimahnya, nilainya itu yang tidak akan pernah berkurang. Sebagaimana Allah menegaskan di hadis ini, kalau ada orang meminta maaf atau memaafkan, itu tidak akan hilang harga dirinya, maka akan tumbuh. Nah kita mah kalau orang punya salah kepada kita, memaafkan, maaf enak saja gitu kan. Kalau ada maaf, kenapa ada, kalau semua urusan selesai dengan maaf, kenapa harus ada polisi? Wah kan, ibu kalau memang urusannya bisa diselesaikan dengan maaf, maafkan saja. Tapi kalau urusan sudah sampai ke polisi, apalagi ke pengadilan, itu tidak boleh dicabut. Apalagi sudah punya putusan, harus dilaksanakan, dieksekusi. Maaf sudah tidak berlaku, maaf itu terjadi kalau sudah ada peristiwa yang belum melalui proses litigasi namanya itu. Makanya ulah sok gampang lapor-lapor lah. Budak sakola jeung kudu lapor sagala itu. Lamun zaman ieu mah zaman milenial mah, zaman kolonial siga urang-urang mah. Lamun melakukan kesalahan di sekolah lapor, pasti bakal ditambihanna gitu tuh. Didegungkeun ali maneh gitu. Ayeuna mah benten anu mah. Ibuna oge siga kitu. Ibu-ibu nu kitu teh disebut generasi strawberry katanya itu. Jadi ibu-ibu anu sok ngalaporkeun ka polisi lamun budakna ku guru diberikan sentuhan-sentuhan yang bersifat mendidik, itu berarti ibu tersebut mendidik dengan model strawberry. Strawberry itu mau didedatkan mejrel ibu. Ya. Da orang tua kita mah tipenya tipe gadong-dong. Mau mejrel kalau pakai pintu kan. Kapugor masih emut mun muka kadong-dong sok kanu panto dikitukeun. Nah. Jadi ketahanan mental orang tua kita luar biasa. Jadinya kita semua generasi setelahnya itu yang kemudian menjadi lebih lembek gitu. Makanya anaknya juga babarian gitu. Oh, yang terakhir, wa ma tawaddu'a 'abdan ila rafa'ullah. Jika seorang hamba itu tawaddu, maka dia rendah diri di hadapan Allah. Itu bukan malah rendah, tapi akan Allah tinggikan derajatnya. Semakin tinggi kedudukan kita, ulah sok merasa jadi bos. Semakin banyak harta kita, ulah semakin jadi bos gitu. Semakin banyak ilmu kita, jangan merasa paling pintar. Dan boleh jadi Allah akan menurunkan derajatnya. Karena itu kita harus senantiasa bertawadu. Nah ini gambaran dari orang yang mampu mengendalikan amanatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, mengakhiri rangkaian tausiah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa melaksanakan nafkah tadi. Nafkah ma'allah dengan memperbanyak infak, memperbanyak sodakoh, memperbanyak wakaf, dan kemudian jangan lupa melaksanakan kewajiban pokok zakat pada waktunya. Karena zakat itu ada aturan yang harus dilalui terlebih dahulu. Kalau ada haul gitu kan ada nisab.
Makanya harus dipahami aturan mainnya. Karena itu semua adalah merupakan bagian dari investasi. Semakin kita pandai-pandai berinvestasi di dunia dan di akhirat, maka mudah-mudahan kita memiliki nilai tambah. Hidup kita menjadi lebih memiliki nilai tambah. Saya mengutip sebuah kutipan yang saya ambil dari Ihya Ulumuddin kalangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip, Al-Ghazali mengutip perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ij'al fadla, Allahumma ij'al fadla inda khiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala uli hajati minna. Allahumma ya Allah, kata Umar, jadikanlah kami memiliki kelebihan ketika kami dalam posisi yang lapang. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu, kelebihan itu akan kembali ketika kami dalam kondisi yang membutuhkan. Jadi ketika kita memberi sedekah, ketika kita punya kelebihan, Umar berharap mudah-mudahan ketika kita tidak punya, ada orang yang ngasih kita ketika kita butuh. Nah, itulah yang kemudian akan memiliki nilai tambahnya itu. Kemudian ada lagi, ini masih di Ihya Ulumuddin ini. Ini perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. As-sholatu tuballighuka nisfat thoriq. Salat itu akan membawamu setengah jalan. Was-saumu yuballighuka babal malak. Saum itu akan membawamu sampai ke pintu istana. Was-shadaqah tadkhuluka alaihi. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu sampai kepada tujuannya, kata Umar bin Abdul Aziz, adalah sedekah jalannya itu. Kalau sholat setengah jalan, kalau saum sampai pintu gerbangnya, kalau mau masuk sampai solusi yang kita inginkan, maka sedekah menjadi makhrij, menjadi jalan keluarnya. Jadi insya Allah sedekah kita itu tidak akan kemana-mana, akan kembali kepada diri kita. Kita yang akan mendapatkan kemanfaatannya. Ini ada sebuah riwayat tapi riwayatnya dhaif. Makanya dibereman. Hassinu amwalakum bizzakah waddawau mardakum bisadaqah wadfa'u anwa al-bala biddu'a. Sayang ini hadisnya dhaif ini. Tapi isinya bagus. Lindungilah harta kalian dengan zakat. Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Hindarkanlah bala untuk kalian dengan doa. Ya isinya bagus tapi ini bukan dari Rasulullah ini. Ini hadisnya dhaif. Tapi intinya harta itu akan memiliki dampak kepada kita kalau kita kemudian menginfakkannya dengan cara yang benar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ini sih ada waktu 12 menit lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan semua jamaah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang semangat dong semuanya. Nah gini Ustadz, nama saya Saiful. Saya mau bertanya berkaitan dengan harta warisan. Jadi gini, ibu saya sudah lama meninggal dunia dan meninggalkan rumah. Dan rumah itu sekarang alhamdulillah sudah ada yang ngebeli gitu. Dan harta dari warisan itu akhirnya dipakai untuk bikin rumah lagi yang baru lagi gitu. Nah pertanyaan saya adalah, bila mana ibu saya sudah meninggal, terus meninggalkan rumah itu pure punya ibu saya, apakah barang yang sebenarnya ibu itu harus segera dihibahkan kepada yang berhak, lalu kemudian
bagaimana ketika kita menerima sebagai anak ya, sebagai anak untuk itu bisa dipergunakan dengan manfaat dan tidak tidak kemana-mana begitu. Artinya tidak sampai membuat kita itu jadi sombong gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Kang Saiful. Pertama, jika ada keluarga kita yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka yang pertama kali dilakukan adalah memulasarakannya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kemudian setelah itu dicek ada wasiatnya enggak? Wasiatnya ditunaikan. Ada hutangnya enggak? Hutangnya dibayar. Kemudian kalau sudah tidak ada kewajiban-kewajiban dunia lainnya, maka seluruh harta peninggalannya atau disebut dengan tirkah itu bukan lagi milik almarhum, tetapi menjadi syirkah amlak namanya itu dari ahli warisnya. Kalau yang ditinggalkannya adalah anak dan anaknya ada anak laki-laki, maka harta warisnya itu milik anaknya dan anaknya semua. Tinggal nanti pembagiannya antara anak-anak tersebut dengan rasio lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki itu 2:1 dengan perempuan. Kalau nanti ada suaminya, ada istrinya, ada bapaknya, itu nanti ada lagi dzawil furud untuk mereka masing-masing, ada bagian-bagiannya gitu. Tapi intinya ketika harta itu sudah ditinggalkan oleh almarhum, maka itu sudah tidak lagi menjadi hak milik dari almarhum, tapi milik menjadi ahli warisnya. Nah, siapa ahli warisnya? Ya itu tadi tergantung siapa yang ditinggalkannya. Maka memang supaya tidak terjadi permasalahan, apalagi hubungan antara ahli waris itu tidak baik, memang harus segera dibagikan. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian salah satu prinsip waris adalah bersifat ijbari, memaksa. Kudu kitu, jumlahna sakitu. Aturannya sudah jelas. Ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada yang asobah. Itu bagiannya harus begitu, tidak boleh tidak. Tetapi kemudian nanti jika bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka musyawarah itu menjadi menjadi model yang lain setelah dibagikan dengan menggunakan angka yang sudah ijbari yang jelas tadi itu. Kalau kemudian misalnya di antara ahli waris itu ada yang memiliki kekayaan yang lebih, menyerahkannya kepada yang kurang, nah itu boleh itu melalui musyawarah gitu. Yang tidak boleh itu adalah kemudian seperti tadi rumah, kemudian dikuasai oleh anak yang paling besar misalnya itu. Kemudian adik-adiknya tidak dikasih apa-apa, hati-hati itu. Berarti si kakak yang paling besar itu mengambil bagian milik orang lain. Maka sebelum dijual, sebelum nanti dibuatkan rumah yang baru, harus diperjelas dulu berapa bagian masing-masing. Sehingga ketika dijual sekalipun, misalnya keluarlah angkanya 1 miliar rumah tersebut, dibagi dengan jumlah ahli waris. Misalnya ahli warisnya itu 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Berarti kan harus banding 1. Berarti laki-lakinya dapat 2 bagian, perempuannya dapat 1 bagian, berarti kira-kira 600 juta dan 400 juta kira-kira begitulah, mungkin kurang lebih ya. Atau 300 700 lah. Itu yang kemudian haknya gitu. Harus jelas, jangan semuanya dikuasai oleh anak yang paling besar dan itu laki-laki. Harus diperjelas dulu. Sehingga kemudian kalau ternyata, kan umur tidak tahu, ternyata ada ahli warisnya meninggal dunia, itu jelas nanti sahamnya, bagian yang menjadi miliknya gitu. Kalau rumah tersebut juga kemudian nanti setelah dijual dibuatkan lagi rumah, maka rumah itu jelas kepemilikannya, milik ahli waris dengan bagian
2 bagian milik anak laki-laki, 1 bagian milik anak perempuan. Jadi pertanggungjawabannya jelas, nilai yang akan diberikannya juga jelas. Sehingga kemudian kalaupun harus melalui pengadilan juga pengadilannya bisa menetapkannya dengan mudah. Mengapa jadi rumit? Ini biasanya karena ada numpak kekeh. Apalagi kemudian ada ahli waris yang dari 2-3 cabang gitu kan. 2-3 cabang aya nu maot ti payun. Wah itu semakin rumit nanti itu. Dan itu tidak dibagikan, semakin rumit lagi. Itulah mengapa warisan adalah merupakan bagian yang harus disegerakan dalam kondisi suasana yang memang memerlukan penyegeraan gitu. Supaya apa? Ya supaya kemudian nanti tidak muncul adawah, tidak muncul konflik. Karena kalau sudah konflik itu akan putus silaturahim. Kalau sudah putus silaturahmi itu termasuk qati'ur rahmi. Wah itu perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah dilanggar, maka segeralah dilaksanakan pembagian warisan, setidak-tidaknya memastikan bagian masing-masing. Walaupun belum langsung dibagikan utuh fisiknya gitu. Kira-kira begitu, Kang Soleh. Ada yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oh ada, mangga. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Pak Ustadz, kan anaknya teh cuma satu-satunya. Laki-laki perempuan? Laki-laki, anak kandung itu. Terus dia teh bapaknya bawa anak itu berhak dikasih Yang meninggal siapanya? bapaknya. Oh iya berhak betul. Tapi dia punya saudara tiri gitu? Ya punya saudara tiri itu. Oh iya. Jadi berarti bukan anak tunggal berarti. Tapi sama ibunya mah emang tunggal. Ya gitu. Kalau yang meninggalnya, karena begini. Penetapan tirkah atau harta warisan itu kan nanti kalau misalnya suami meninggal dunia. Sebelum dibagikan setelah kewajiban-kewajiban selesai. Itu nanti ada sebagian menjadi hak genogini. Milik istrinya dulu. Nah tetapi nanti yang berhak menerima warisan itu adalah istrinya berarti. Istrinya karena punya anak berarti cuma dapat 1/8 itu. Sisanya 7/8 milik jadi asobah. Yaitu anak laki-lakinya tadi. Anak yang dibawa oleh istrinya teu kabagean eta mah sanes ahli waris. Karena bukan anaknya, itu mah bawaan ibunya. Kecuali kalau ibunya yang meninggal dunia. Gitu. Makasih. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya Pak Ustadz, ini mungkin bukan tentang masalah warisan gitu. Kan kalau orang yang sudah meninggal itu kan cuman 3 ya. Sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, kalau seandainya kita punya rezeki lebih, terus kita memberikan sedekah atas nama ibu, kan seandainya ibu yang udah meninggal gitu, atas nama ibu, apakah itu sampai Pak Ustadz? Begini, ketika sebuah amal dilaksanakan, Ya. maka amal itu ada rukun dan syaratnya. Salah satu rukun amal itu adalah niat. Niat itu bukan usoli atau nawaitu ya, Iya. tetapi keinginan orang untuk melakukan sebuah amal. Nah, ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa berniat. Karena itu amalnya tidak bisa dilaksanakan karena rukunnya, yaitu rukun niatnya itu tidak terpenuhi. Karena orang meninggal dunia tidak bisa punya niat. Kecuali
Nah ini, kecuali sebelum meninggal dunia, dia pernah berniat. Tetapi kemudian keburu meninggal dunia, maka tugas dari ahli warislah melaksanakan dari niatnya ini. Itu untuk seluruh amal, cuma contohnya itu di sebuah riwayat disebutkan tentang kasus haji. Ada orang tua yang sudah siap melaksanakan ibadah haji, ketika mau pergi meninggal dunia, maka kemudian kata Rasulullah, ya laksanakan oleh anaknya sebagai ahli warisnya untuk melaksanakan niat yang sudah ditetapkan, rencananya sudah kuat. Nah, ketika misalnya ini mau memberikan sodakoh juga kan harus ada niatnya. Nah, orang meninggal dunia kan tidak bisa berniat, maka sodakohnya itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak berniat. Nah, wa alaisalil insani illa masa'a. Orang itu tidak bisa memindahkan tanggung jawab kepada orang lain kecuali ada wakalah. Itu seperti yang tadi anak kepada orang tua kepada anaknya itu. Nah, maka kemudian jika kita dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Kita punya kelebihan harta, tapi kita mau berbuat baik kepada orang tua. Iya. Tidak harus diniatkan oleh orang kuduk kepada orang tua. Akan lebih mudah kalau kita tetap berimpak atas nama kita. Iya. Oh. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Iya, Allah, kalau mesti tentu. mudah-mudahan amal soleh yang saya lakukan ini menjadi wasilah dikabulkannya doa saya. Apa doanya? Mudah-mudahan orang tua saya diterima iman Islamnya, Iya. masuk ke dalam Jannatun Naim. Itu menjadi wasilah amal soleh untuk dikabulkannya doa kita. Yang seperti itu menjadi waladun solihun ya daulah. Nah itu akan mengalir itu. Jadi tidak langsung amalnya yang berpindah, tetapi doanya itu yang kemudian ngocor terus mengalir. Karena secara hukum orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berniat. Nah, ini masalahnya itu. Ingat ya, dalam fikih itu semua perbuatan hukum baik ibadah maupun muamalah, rukun awalnya adalah niat. Kalau tidak niat, innamal a'malu binniyat, maka semua amalnya menjadi gugur gitu, tidak bisa. Dan orang meninggal dunia, kumaha niat. Oh iya, jadi begitu kita kira-kira. niatnya jadi nggak usah itu cuman berdoa Ya tidak aja perlu. gitu ya Pak. Jadi Ustaz, ya? tidak perlu ini Iya gitu. sodakoh atas nama orang tua saya, Iya. tidak perlu begitu. Oh. Kalau menurut saya cukup kita tetap bersodakoh Iya. atas nama kita. Iya. Kemudian kita berdoa. Doanya doa terbaik untuk orang tua kita. Iya. Dan itu menjadi amal soleh kan. Iya. Kemudian mendoakan. Nah yang jariahnya itu adalah doanya. Oh, Doa kitanya. Bukan sodakohnya. Iya. Tapi doa kitanya yang masih hidupnya itu. Ya. Itulah yang kemudian Rasulullah sebutkan. Waladun solihun. Ya ulah ibu jalminu kitu teh. Teu seueur ayeuna mah. Murang kali. Ayeuna geus rariweuh urang ge boro-boro mereka kolot. Aduh hati-hati kalau yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berdoakan orang tua kita. Amin. Dan senantiasa amin. memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Ini sudah minus ini ya. Mungkin sudah selesai. Sudah set, waktunya kebetulan sudah habis. Hadirin ibu-ibu bapak-bapak, ihwatu iman rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengakhiri pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan yang disadari maupun tidak di majelis ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu dan limpahan rizki kepahaman sehingga kita bisa meniti kisah hidup kita ini dengan lebih sempurna menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.